Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang data mining. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan bisnis intelligence. Mengapa bisnis intelligence itu penting? Ya, secara prinsip bahwa bisnis intelligence itu adalah alat bantu dalam mengambil keputusan. Ya, seperti itu. Alat bantu pimpinan manajemen dalam mengambil keputusan. Dan dalam mengambil keputusan ada 3 hal yang perlu ada. Pertama adalah setuju. Itu diambil. Kemudian kita harus dapat mengukur, ya, ada measurement atau pengukuran. Mengapa harus ada measurement? Karena prinsipnya bahwa keputusan itu dikatakan efektif setelah diambil keputusan ada dampak, yaitu mendekatkan kita kepada tujuan. Sesuatu keputusan itu dikatakan efektif kalau mendekatkan kita kepada tujuan. Kalau justru makin jauh, bermakna keputusan itu bukan keputusan yang salah, tapi mungkin tidak efektif. Dan yang ketiga, kunci ketiga dalam pengambilan keputusan yang efektif, timing, ya, atau waktu tersedianya informasi, baik informasi yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, maupun informasi untuk umpan balik harus tepat. Jadi, kita kembali pada merujuk pembahasan kita pertama, sebuah pengambilan keputusan efektif jika ada tujuan yang jelas, ada pengukuran yang konkret, dan timing yang tepat atas informasi yang diberikan. Dengan demikian, kita juga sudah paham, ya, dalam pembelajaran kita, bisnis intelligence itu pada prinsipnya adalah alat bantu dalam mengambil keputusan untuk manajemen. Ya. Dan manajemen itu ada lapisan-lapisan. Ada manajemen untuk harian, disebut manajer level pertama, ada manajemen level menengah, ada top manajemen, CEO. Sehingga jenis alat bantu untuk mengambil keputusannya pun berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap layer akan memiliki latensi yang berbeda. Untuk layer pertama, informasi yang tersedia harus bersifat low latensi. Sementara untuk manajemen level atas atau top manajemen, latensinya boleh besar atau sementara untuk middle, sifatnya acceptable dalam arti kata ditentukan idealnya berapa. Latensi adalah selisih waktu antara kejadian dengan tersedianya informasi. Ya, itu latensi. Mengapa ada latensi? Karena kita tahu bahwa bisnis intelijen itu bekerja dengan data masa lampau. Nah, sejauh mana selisih masa lampaunya dan masa sekarang, itulah latensi. Ya. Jadi, kita tidak akan bekerja pada data yang sedang real time. Ya, data yang sedang online. Enggak, ya. Jadi, kita akan bekerja pada data masa lampau. Sehingga definisi lampaunya itu setengah jam yang lalu juga lampau. 5 menit yang lalu juga lampau. Ya. Semakin kecil latensinya, semakin kecil selisih waktunya itu, maka semakin
makin sempit celah waktu antara selisih kondisi sekarang, yaitu tersedianya sebuah laporan dengan kejadian. Kalau kita lihat misalnya, kita bisa terkagum-kagum kepada sebuah aplikasi yang kita sebut real time. Sebenarnya tetap ada jeda. Real time itu adalah sekarang transaksi, ya mungkin dalam jeda waktu berapa menit, detik, katakanlah 30 detik, setengah menit misalnya, sudah muncul. Ya, tapi tetap itu prosesnya adalah masa lampau. Mengapa datanya masa lampau? Karena bisnis intelijen itu tidak bekerja pada database yang berada dalam sistem yang online. Ya, kita tahu bahwa basis datanya harus dipindahkan dulu ke sebuah tempat yang kita sebut data mart. Ya, data mart, kalau dia besar, data warehouse, kalau besar sekali kita sebut big data. Ya, oke, saya pikir itu ya. Sekarang kita lihat sedikit rangkuman tentang data mining, nanti setelah ini kita bicara tentang data mining. Jadi, kita akan lihat apa itu data mining. Ya. Kita ambil dari buku Han Campbell, konsep dan teknik data mining. Oke, kenapa harus data mining? Ya, secara garis besar, kita tahu bahwa sekarang terjadi ledakan data. Ya. Jadi ilmu data mining ini pada prinsipnya itu menjadi sesuatu yang menarik karena tersedianya data yang sangat banyak. Hampir semua hal mampu menghasilkan data. Ya. Lebih-lebih teknologi zaman sekarang, kita tahu misalnya ada teknologi IoT. Sebenarnya IoT itu sebuah sumber data yang bisa online. Ya, penerapan IoT dalam apa namanya perkebunan misalnya, ya, misalnya, ya secara umum aja petani itu datang ke kebun itu mulai pagi hari berangkat dari rumah sampai siang, maksimum sore dia pulang. Malam petani itu nggak pulang di rumah. Nanti besok pagi lagi dia lihat tanamannya kayak apa. Gitu. Apakah tanamannya dimakan oleh bekicot, ya, dimakan tikus, dan sebagainya lah. Whatever itu. Dia nggak tahu. Pokoknya dari malam, tahu-tahu besok paginya tanamannya nggak rusak. Begitu juga untuk menyiram tanaman. Pokoknya petani itu nyiram, datang pagi dia siram. Nanti sore sebelum pulang dia siram lagi, kalau itu kalau kebun ya. Sayur-sayuran misalnya. Sehingga dia taunya begitu. Sementara kalau yang petaninya petani padi, ya pokoknya dia bilang sekarang ini musim tanam. Musim tanam itu masih bibit. Nah, bibit padi itu butuh air banyak, maka dibanyakin airnya. Nanti kalau sudah mulai bibit udah dipindahkan, juga masih butuh air banyak. Tapi nanti kalau sudah tumbuh, mulai berbuah, sawahnya biasanya oleh petani dikurangi airnya. Sampai pada batas tertentu, ketika padi itu mulai menguning, tidak boleh lagi ada air yang banyak di sawah itu. Makanya seringkali terjadi bentar lagi panen, tiba-tiba banjir. Itu sawah
kerendam, maka padinya mati semua. Ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi sekarang dengan teknologi IoT, pengawasan itu bisa dilakukan 24 jam. Kalau petani modern tentunya, dengan teknologi internet, ya itu tadi kan, buat kebun dalam ruangan tertutup, ya, kebun hidroponik, kan kebun hidroponik itu bisa dikendalikan mulai dari temperatur, kelembapan udara, itu diukur semua. Ya. Nanti, oh ternyata matahari bersinar terang, panas, terik, gitu, sehingga kering, kurang air, maka akan keluar perintah semprot. Ya. Ya. Nah, sistem yang berbasis IoT itu berhasil menciptakan banyak data. Kenapa? Karena petani kita bisa tahu kapan pertumbuhan yang paling ideal dan sebagainya lah, ya. Ya karena ada yang mampu mencatat data itu. Jadi, dengan hadirnya teknologi yang mampu mencatat data, maka semua data yang muncul bisa dikeluarkan. Ya. Sekarang orang pakai HP. Rata-rata HP kita dominan Android. Ya. Dengan HP Android, maka kalau HP-nya bergerak, maka bisa diketahui Android itu berada di mana. Dengan kata lain, pergerakan HP Android, ya logiknya adalah karena orang yang makainya bergerak. Orang yang makai bergerak itu, lihat kecepatannya bergerak. Kalau kecepatannya begini, itu berarti diasumsikan orangnya jalan kaki. Kalau orangnya bergerak dengan kecepatan sekian kilometer per jam, diasumsikan dia naik motor. Kalau dia berarti naik kendaraan mobil atau bus dan sebagainya. Dari situ, karena Android itu bergerak dan terdetek pergerakannya, Google bisa bikin Google Maps yang dilengkapi dengan info tentang lalu lintas. Ya, karena ada alat yang mengeluarkan data, tinggal data itu direkam apa enggak. Selama ini nggak ada yang direkam, itu diambil oleh Google, direkam. Maka Google itu punya namanya Google Mobility Index. Kalau dimanfaatkan apa tidak? Bahwa pergerakan orang itu bisa menjadi informasi tentang traffic lalu lintas. Itu dulu diterapkan data itu, ya. Di IoT-nya itu adalah datanya, bagaimana mengeluarkan informasi tentang pergerakan orang. Tapi dipadukan dengan GIS. GIS, Geographic Information System. Dengan jadilah Google Maps. Kemudian, apalagi coba? Ketika data pergerakan orang itu dicatat zaman sekarang ini, data Google atau data mobility index-nya Google yang merupakan sebenarnya pergerakan dari alat-alat yang menggunakan Android sebagai OS sebetulnya. Itu bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, ya, misalnya apakah PPKM akibat COVID ini berlangsung dengan baik apa enggak. Karena dari peta tadi bisa dilihat yang banyak bergerak itu di kawasan mana, di kawasan perumahan, atau di kawasan pertokoan atau pasar. Kalau yang banyak bergerak di pasar, artinya orang nih tidak menjalankan PPKM. Kalau orang dominan mobilitasnya ada di kawasan perumahan, diasumsikan PPKM-nya berhasil. Mudah-mudahan wabah COVID-nya nggak banyak. Dan seterusnya, ya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya zaman sekarang itu
Data itu banyak, karena terjadi ledakan pertumbuhan data. Tinggal bagaimana cara memanfaatkannya. Apakah dimanfaatkan dalam bisnis, dalam sains, dalam kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Ya. Jadi di sini dikatakan kita itu sekarang tenggelam dalam data, growing in data. Ya. Ini persoalannya adalah kita kelaparan pengetahuan. Maksudnya adalah data yang kita punya itu sekalipun banyak, tapi nggak memberi makna, nggak menjadi feeder bagi kita. Jadi untuk apa data mining hadir? Data mining hadir supaya kita bisa memperoleh pengetahuan dari data yang tersedia sangat banyak. Jadi sekali lagi, kita itu sebenarnya banyak data, kita nggak punya pengetahuan dari data. Jadi, mengapa kita harus menambang data? Sederhananya, seperti saya katakan tadi, sebenarnya data itu sangat banyak. Dan itu sudah terkumpul, sudah ada yang mengumpulkannya. Sudah banyak orang yang mengkolek data. Tapi barangkali itu cuma tersimpan. Coba sederhananya aja, lihat isi laptop atau HP kamu. Saya pikir kita semua sepakat ya, kalau kita mau beli laptop atau beli HP, kepengennya punya memori yang besar. Kepinginnya. Ya. Coba kalau mau beli HP, ada HP baru, itu RAM-nya berapa? Nah, pertanyaan selalu begitu. Tapi yang kita lupa adalah isinya mau diapain. Punya RAM besar-besar, kadang-kadang nggak diisi. Atau diisinya banyak, macam-macam isinya. Tapi apakah sudah pernah dimanfaatkan? Barangkali itu yang perlu jadi pertanyaan. Jadi intinya bahwa teknologi zaman sekarang sudah sangat mumpuni dalam hal ya mengumpulkan data. Sangat mudah mengumpulkan data. Data itu sangat banyak, ada di mana-mana. Persoalannya data itu bermanfaat nggak? Itu menjadi pertanyaan. Oke, jadi beli komputer yang murah dan kapasitas besar, ya sama dengan beli HP juga seperti itu, ya. Harganya juga nggak terlalu mahal sekarang, ya, dengan kapasitas yang besar. Ini persoalannya adalah kemampuan kapasitas yang besar itu jauh mana sudah kita manfaatkan. Ini pertanyaannya. Ya. Zaman sekarang sudah nggak aneh kalau kita nyebut giga, ya. Kalau kita ngomong giga itu udah biasa. Ya. Saya masih ingat tahun 2000 akhir, ya, tahun 2000 akhir, saya itu pindah tugas dari Telkom Surabaya ke Telkom Palembang. Tahun 2000. Saya pindah dari Surabaya ke Palembang. Ya, saya pindah dari Surabaya ke Palembang, Telkom Palembang, bawa hadis yang saya bawa dari Surabaya. Itu hadis kapasitas 10 giga. 10 giga. Oh, hebat banget zaman dulu punya hadis 10 giga. Ya. Dulu sepalembang ini, Palembang, Telkom, kantor Telkom, jadi bayangan saya membandingkan Telkom itu pasti perusahaan telekomunikasi terbesar yang menggunakan IT. Ya. Dan ini adalah di kantor Telkom Palembang. Itu paling besar hard disk orang
itu 2 giga. Saya nenteng hard disk, saya bawa dari Surabaya, ya. Saya dari kantor Surabaya, saya copot, saya pindahin, saya bawa ke Palembang, saya install di sini, hard disk saya itu 10 giga. Semua orang terkagum-kagum, hard disk 10 giga. Tapi kalau saya ceritakan itu, kalau pasti senyum-senyum. 10 giga. Ya, 10 giga. Zaman dulu besar 10 giga. Karena memang zaman dulu, orang nyimpen data belum sebesar seperti zaman sekarang nyimpen data. Nggak semua dicatat. Yang penting-penting aja di-save. Dulu bahkan kita kalau ngetik, punya opsi. Ya, ngetik di Word itu, save apa tidak. Makanya, kadang-kadang kalau sedang ngetik panjang, tiba-tiba PLN mati, itu menyesalnya bukan main, karena belum sempat di-save, PLN mati, hilang semua. Karena memang, istilahnya, kalau semuanya disimpan, walhasil hard disk-nya cepat penuh kalau dulu. Ya, karena jangankan hard disk ya, dulu masih banyak laptop atau komputer PC yang memakai disket untuk menyimpan. Belum ada hard disk-nya, masih pakai disket. Kalau semuanya disimpan penuh, dan disket itu mahal dulu. Ya. Kamu barangkali tidak tahu bentuk disket seperti apa ya. Itu nyimpan. Nah, itu akhirnya ya kalau kita lihat zaman sekarang bahwa Microsoft Word itu otomatis dalam selang waktu tertentu save, ya, hingga kapanpun listrik mati atau baterai kita habis off, ketika kita hidupkan kembali dia akan recovery ke last position yang kita save itu. Itu baru berlangsung di beberapa waktu akhir ini. Kalau dulu nggak begitu. Karena kapasitas penyimpanan masih. Dulu belum dikenal istilah big data. Jangankan big data, data warehouse saja sesuatu yang wah zaman dulu. Ya. Pernah nggak kebayang data-data ukuran besar. Jadi kalau sekarang kamu beli laptop, langsung nanya, itu memorinya berapa tera? Tera sudah ukurannya. Karena hard disk 500 giga itu kecil menurut kalian zaman sekarang. Minimal mintanya 2 tera. Atau ideal 1 tera lah minimal. Zaman sekarang. Ya. Di data itu. Dan akan selalu tumbuh. Ya. Akan selalu tumbuh. Jadi apa itu data mining? Data mining punya banyak nama. Tapi secara prinsip, kerja data mining itu adalah mencari pengetahuan. Knowledge discovery from data. Ini yang penting perlu kamu pahami. Ya. Jadi jangan data mining, nyebut-nyebut data mining, tapi tidak ngerti konsepnya. Jadi konsep data mining itu pada prinsipnya menemukan pengetahuan dari data. Bagaimana cara menemukannya, itu nanti urusan apa. Ya, itu. Ya. Jadi jangan ngomong data mining, kalau begitu kamu ngomong selesai, nggak ada pengetahuan apa-apa. Jadi yang nanti misalnya, paling tidak untuk kelas kita ini, untuk tugas, ya. Kan tugasnya bikin paper gitu ya, tentang data mining. Kamu sampai pada sebuah kesimpulan, apa knowledge yang kamu hasilkan gitu. Jadi jangan sibuk sama algoritmanya saja. Agar algoritma itu hanya technical aspek. Tapi kesimpulan wajib menyampaikan apa knowledge yang diberi. Apa pengetahuan yang kita peroleh dari situ. Jadi data mining ini namanya banyak, alternatifnya.
Ada yang nyebutnya KDD, ya. Knowledge Discovery in Database. Ada yang nyebutnya data extraction. Ada yang ngomongnya data analysis. Ada yang nyebut pattern analysis. Ya. Ada yang menyebutnya apa? Information harvesting, ya. Panen informasi. Dan ada istilah yang disebut dengan business intelligence. Nah, business intelligence itu adalah sebuah istilah yang khusus digunakan mining data, biasanya memang dalam konteks bidang ilmu bisnis biasanya. Tapi kalau untuk secara umum, supaya ini bisa masuk kemana-mana, ke bidang ilmu apa saja, orang sering nyebutnya sebagai data mining. Karena data itu ada di mana-mana. Data ada di bisnis, data ada di kedokteran, ya, data ada di sejarah, ya, dan macam-macam, ya. Silahkan, itu pada semuanya disebut data. Ya. Namun, tidak semua data mining. Ya. Jadi mana yang data mining, mana yang bukan data mining. Ya, silakan dipahami. Jadi kalau sekedar meng-query, ingat ya, kalau kamu sekedar meng-query pakai konsep SQL misalnya, itu bukan data mining. Itu adalah ya searching data, gitu. Menampilkan data dari repository. Itu bukan mining kalau hanya query. Nah, slide ini saya akan berhenti di sini. Nanti bisa kamu baca sendiri lanjutannya. Saya hanya ingin menunjukkan sebenarnya dalam konteks kita bicara bisnis intelligence, data mining itu tidak lebih adalah sebuah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam melakukan ekstraksi data. Ini awalnya ada data, itu bagaimana pada akhirnya sampai jadi pengetahuan. Tapi sebelum masuk ke proses data mining itu sendiri, data itu tidak bisa langsung dieksekusi di online repository. Ya. Kita sudah bahas bahwa online repository atau kita sebut juga online transactional application, ya. Jadi database-nya milik software, aplikasi, itu jangan mengganggu operasional daripada sistem tersebut. Maka dia perlu dipindahkan dulu, ya, ke dalam tempat yang kita sebut data mart kalau kecil, disebut data warehouse kalau size-nya besar, dan kita sebut big data kalau itu size-nya besar. Nah, nanti data yang tersimpan dalam data warehouse inilah yang akan kita pilah-pilah, ya, atau pilah-pilih atau dalam bahasa Indonesianya pilah-pilih, ya. Itu sebab dalam data warehouse nanti akan ada yang namanya dimensi, ya, dimensi. Dalam data warehouse nanti kita akan mengenal ada skema star, ada skema snowflake, ya, untuk memudahkan kita membagi-bagi dimensi data itu. Nah, tidak semua data yang ada itu akan dipakai. Kita sesuaikan saja dan kebutuhan, mana yang relevan dengan kebutuhan kita, itu yang akan dimasukkan dalam proses data mining. Sampai akhirnya akan menghasilkan pola hasil evaluasinya, akan menghasilkan pengetahuan. Pola evaluasi itu bisa pohon keputusan, bisa berupa rumus, bisa berupa aturan, dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kamu sadari, kamu pahami, ya. Ya, target akhirnya adalah menghasilkan knowledge yang bersumber dari data yang kita punya. Mau gimana caranya, tentunya itu ada.
Mau gimana caranya itu artinya algoritma apa yang dipakai, metode apa yang dipakai, dia butuh data apa saja, gimana caranya supaya siap dieksekusi. Nah, itu yang akan dipelajari dalam data mining. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ya, selanjutnya nanti silakan dilanjut sampai akhir materi dari slide ini, lebih kurang sama. Saya akan ganti ke slide yang berikutnya. Ya, slide data mining. Ya. Jadi setelah kita paham bahwa data mining itu tujuan akhirnya adalah menghasilkan knowledge dari data yang kita punya. Ini tadi kita bahas dari buku yang ini ya, dari buku Han, Camber, dan P ini ya, tentang konsep dan teknik data sedikit. Ya, tapi nanti ya ini ya, antara data mining sama aja, data banyak sekali ya, kita manusia memproduksi data dan jumlah yang sangat besar, ya ragam besar, size ukuran data sekarang sudah giga tuh ukurannya kecil ya, kita udah mainnya ukuran peta, hexa ya dan sebagainya, sekarang sudah sangat besar dan macam-macam data itu sudah sangat banyak ya, data kedokteran, data biologi ya, bahkan data tubuh manusia kita sudah bisa simpan dalam bentuk data DNA dan sebagainya ya. Oke, itu sudah muncul semua, nggak perlu saya bahas lagi ini ya. Lebih-lebih sosial media itu membuat aliran data menjadi sangat banyak ya. Facebook, WhatsApp ya, itu Amazon, Google ya, YouTube. Nah, itu semua orang berinteraksi menghasilkan data. Oke, saya nggak perlu lagi bahas, intinya data itu datang kayak tsunami. Nah, persoalannya adalah seperti saya katakan tadi, kita itu sudah tenggelam dalam data, tapi kita masih nggak punya pengetahuan apa-apa tentang data itu. Ya, itulah latar belakang kenapa hadirnya data mining. Jadi data mining itu kita akan mengekstraksi data yang kita punya, ya, supaya kita bisa mempelajari, peroleh pengetahuan dari ekstraksi. Oke, ini skip aja, sama aja nih dengan tadi. Nah, di sini, tolong perhatikan, ya, tolong perhatikan logiknya, ya, logiknya sekali lagi saya ulang-ulang, ya. Jadi data mining itu kita punya data, ya, himpunan data, mau diapain terserah, pokoknya di akhir kita punya pengetahuan. Baik. Jadi jangan sibuk sama algoritma, jangan sibuk sama metode, kalau nggak ada hasil apa-apa. Oke, sekali lagi ya. Saya ingatkan itu, yang penting itu knowledge-nya apa yang kita hasil. Tapi pola ini menjadi suatu pola baku yang harus kita pahami. Saya punya data saya masukkan dalam metode data mining, harapannya menghasilkan pengetahuan yang kita peroleh. Ini tolong dipegang teguh. Contoh misalnya, saya punya data tentang pemilu yang sudah berlangsung. Kita punya pemilu berapa kali? Datanya ada nggak? Oh ada. Datanya ke KPU, minta datanya. Maka dari jumlah suara yang sah itu, kita bisa lihat ya mana caleg yang berhasil masuk ke DPR, mana yang enggak. Walhas, kita jadi tahu apa persyaratan untuk jadi seorang anggota DPR.
Ya. Jadi jangan nekat, walaupun punya uang, apalagi kalau uangnya sedikit, punya cita-cita jadi anggota legislatif, dengan harapan terpilih, nanti uang habis, terpilih enggak. Banyak caleg yang gila, tiap pemilu selalu ada caleg yang gila. Bahkan dulu saya pikir main-main ya, tapi kenyataan betul, setiap kali mau ada pileg, ya, itu rumah sakit jiwa tuh langsung siaga, karena siap-siap menerima pasien baru. Betul, real itu. Karena banyak orang yang ngerasa bakal terpilih, tahu-tahu gagal. Duit udah habis. Hal itu bisa dipelajari. Bagaimana cara untuk lolos. Ada polanya. Makanya kalau cerdas, kalau punya pengetahuan, orang yang cerdas ketika ditawarin oleh partai tertentu, mau nggak jadi caleg kami? Gitu. Lihat dulu partainya partai apa. Jangan kita justru istilahnya itu ngemodalin orang. Kita kampanye habis biaya, tapi nanti yang masuk orang lain. Ya. Oh, mahasiswa bisa lulus tepat waktu apa tidak? Saya bolak-balik mengatakan bahwa kemarin siapa? Iqbal ya? Mana Iqbal? Iqbal tuh nanya ke saya, Iya, Pak. Pak perlu buat surat nggak untuk dapat data untuk tugas? Ya, seyogyanya demikian. Cuman saya sarannya, kalau memang ada yang bisa dapat data dengan mudah, kenapa harus yang repot-repot gitu loh? Jangan berurusan dengan perusahaan yang formalitasnya ribet. Minta surat itu, minta surat ini, belum tentu suratnya muncul nanti dikirim, waktunya lama lagi approval-nya gitu ya. Tapi kalau memang kamu sudah clear, ya, memang mudah, ya silakan ya. Maksud saya, data bisa di mana saja. Data di Unsri misalnya, atau data di Fasilkom. Ya, Fasilkom itu angkatan pertama angkatan tahun 2005 kalau ngomong yang S1. Kalau D3 sudah ada dari 2003. Ya kita apa? Kalau S1 saja dari angkatan 2005. 2005 sampai sekarang itu sudah berapa belas tahun. Berarti sudah punya lulusan. Kita ada data tentang mahasiswa kita sejak angkatan pertama tahun 2005 sampai yang terakhir yang sudah lulus itu 2018. Sudah 2018 sudah ada satu orang yang lulus salah. Bulan Desember kemarin. Artinya sudah ada berapa? 14 angkatan dari 2005 sampai 2018. Jadi kita sudah punya data tentang mahasiswa. Coba dari 14 angkatan itu, cek mana yang lulus 7 atau 8 semester, terkategorikan sebagai lulus tepat waktu. Selebihnya berarti tidak tepat waktu, tepat lulus. Nanti ada yang lulus tepat waktu, ada yang terlambat, ada yang DO. Coba pelajari, pola yang tamat tepat waktu itu seperti apa. Nanti kamu dapat pengetahuannya, maka diterapkan ke mahasiswa baru. Ini bisa cerita, IMSI itu, ke mahasiswa baru. Dek, kalau kamu pengen tamat tepat waktu, kamu sekarang kan angkatan baru nih, angkatan tahun 2022. Kalau pengen tamat 7 semester, caranya begini. Dari mana Kak dapat tahu itu? Ini hasil kakak melakukan data mining ke data mahasiswa yang lulus. Nah, kan lemak jawabnya itu.
Oh, kakek pengurus HIMSI itu ngomong, "Dek, bukan nakut-nakuti dok ya. Di Fasilkom ini banyak yang DO. Nah, kan jangan cak kesenengan nian jadi mahasiswa. Banyak yang DO. Tanyanya apa? Ciri-ciri mahasiswa DO. Nah, itu keluarkan pohon keputusannya. Bisa ya. Di Fasilkom sendiri banyak sebenarnya dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi data mining itu kita melakukan ekstraksi terhadap data supaya dapat informasi yang sifatnya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sesuatu yang implisit, yang nggak kelihatan di dalam data, nggak ada tulisannya, nggak ada labelnya, nggak ada mereknya. Kita harus mengerti. Tuh, menurut Witten, demikian. Menurut si Han tadi, yang bukunya biru tadi, data mining itu extraction of interesting. Mengekstrak sesuatu yang menarik. Pertanyaannya apa yang menarik? Dalam hal ini adalah pola atau knowledge yang berasal dari sejumlah data yang besar. Tuh, ya. Lagi menyebutkannya sebagai suatu keteraturan atau pola atau hubungan dalam data. Ya. Jadi silahkan. Kamu bisa melakukan apa saja yang pada prinsipnya adalah menambang data itu memperoleh sesuatu. Extraction of interesting pattern. Yang mungkin bagi kamu menarik, walaupun bagi orang lain belum tentu. Itu sama dengan kalau kamu gali tanah. Kalau yang sudah jelas-jelas kayak intan, permata, kemudian emas lah. Kalau emas saya pikir semua orang sudah dapat. Sesuatu menarik kalau emas itu. Tapi kalau batu, bagi orang yang suka dengan batu tertentu, dia berani bayar mahal karena bagi dia itu sesuatu yang menarik. Saya juga zaman-zaman cincin batu dulu, lagi zaman-zaman orang rame batu, ya memang sih ada yang saya tertarik, tapi kebanyakan enggak. Saya kadang-kadang bingung, lihat nih kok mahal batu ini, biasa aja menurut saya. Tapi bagi orang lain itu bagus banget. Silahkan aja. Nah, kadang malah yang tidak mengerti, kalau gali tanah ketemu batu, ya biasa aja, dia nggak lihat. Tapi bagi orang yang paham, oh ini batu mahal, ya bagus. Ini contoh bagaimana data diubah dalam data mining sampai menghasilkan pengetahuan. Jadi kalau di sebuah kan ada data kehadiran seperti ini, ya, data kehadiran. Maka ini hanya sebuah data bahwa ada seseorang yang nomor induk pegawainya 1103, ya, di tanggal 2 bulan 12 tahun 2004, dia masuk kantor jam 7.40, pulang 15, dan seterusnya. Ini data. Sekedar data, nggak ada manfaat. Nah, bagaimana cara kita mengekstraksi data ini supaya menghasilkan sistem informasi? Kita belajar pelajaran KFI dulu atau pelajaran PTI dulu. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengubah data menjadi informasi, di mana nilai informasi jauh lebih tinggi dari nilai data asli. Definisi daripada sistem informasi. Ini data.
kita membuat sistem informasi absensi. Jadi, kalau membuat sistem informasi absensi, maka tidak lebih mengubah data absensi menjadi sebuah informasi. Contoh, maka muncul data bahwa si 1103 masuk 22 hari. Tidak pernah alfa, tidak pernah cuti, tidak pernah sakit, tidak pernah demam. Si 1142 masuk 18 kali, alfa 2 kali, sakit 2 kali, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan inilah yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi. Mengubah data menjadi informasi. Jadi artinya, oh saya kalau sebagai pimpinan perusahaan ini, saya tahu siapa yang rajin. Informasinya gitu aja. Siapa yang suka libur, banyak tidak masuknya. Apa ini? 1156 ini. Banyak cuti dari masuk. Ada bolos pula. 1173 ini sudahlah sering minggat. Alfa. Kapan datang juga telat. Artinya 12 hari yang dia masuk ini nggak utuh. Gitu. Yang ini 1180 ini nemenlah sakit daripada masuk. Ini baru sekedar informasi. Mau diapain? Ternyata begitu saya susun, ya, sebagai pimpinan, misalnya saya susun, ya ternyata lebih lanjut lagi saya gali, ya ternyata saya dapat pengetahuan. Apa pengetahuan? Bahwa saya jadi tahu problem pegawai di kantor saya ini terjadi di hari Senin sama hari Jumat. Itu problem. Dominannya di sana. Selasa, Rabu, Kamis, oke-oke saja. Masih wajar-wajar lah. Tapi di Senin yang terlambat banyak banget, di Jumat yang pulang duluan sebelum yang kerja habis juga banyak, ditambah dengan alasan macam-macam, minta izin tidak masuk, yang minggat alfa sama sekali. Coba, kalau Senin masuknya terlambat. Kalaupun ada datang, ini terlambat tapi datang. Ada yang nggak datang sama sekali, baik pakai izin atau tidak datang dengan cara minggat alfa. Ini biasanya terjadi di Jakarta, karena saya pernah ngalamin, dulu saya pernah kerja di kantor Jakarta. Saya sendiri secara pribadi pernah melakukan, jadi saya sangat sadar seperti ini ceritanya ini. Jadi orang kerja Jakarta itu biasanya rumahnya asalnya dari Bandung misalnya. Bahkan saya sendiri secara pribadi ketika itu, waktu saya masih kerja di Telkom dulu, saya kantor Telkom di Jakarta, anak istri saya masih tinggal di rumah di Palembang. Jadi saya itu anak kos di Jakarta. Jadi saya itu selalu, kalau hari Senin pagi, itu naik pesawat yang pertama dari Palembang, pesawat jam 6. Setelah subuh langsung ke bandara. Atau kadang-kadang sholat subuhnya di bandara. Pesawat pertama jam 6. Ini kalau nggak ada masalah ya. Jadi kalau pesawat jam 6 terbang, jam 7 landing Cengkareng, ya, ke Cengkareng Teluas, biasanya baru keluar dari bandara setengah 8, nyegat taksi biasanya lama karena berebut hari kerja, hari Senin itu, katakanlah baru dapat taksi pukul 8, sejam ke kota, jam 9 baru sampai. Kalau normal udah terlambat pesawat. Ini nyampe kantor itu pasti telat jam 9. Karena masuk jam kerja. Setengah 8. Di Medan yang masuk jam 7. Ya.
Kalau hari Jumat, saya biasanya selalu, ya tergantunglah. Kalau memang dapat pesawatnya malam, dapat tiket pesawat yang murah malam, ya saya bisa pulang normal. Jadi jam 4:30 pulang kantor, saya langsung ke Bandara Cengkareng. Salah, itu sesuai jam kerja. Tapi kalau ternyata, katakanlah ya, dapat tiket pesawatnya jam 3 atau jam 4, maka ketika orang keluar sholat Jumat ke masjid, atau selesai sholat Jumat, orang masuk ke kantor lagi, saya langsung ke bandara, pulang Palembang. Ya, tapi karena pimpinan atasan saya tahu bahwa saya memang keluarga tinggal di Palembang, saya cuma anak kos saja di Jakarta, akhirnya muncul kebijakan. Apa kata bos saya? Nggak apa-apa, saya hari Senin dihitung mulai kerja itu jam 10. Kalau jam Jumat, saya dianggap selesai kerja jam 2. Tapi konsekuensinya apa? Saya harus mengganti jam, kekurangan jam kerja ini ke hari lain. Bagi saya nggak ada masalah. Kenapa? Saya anak kos kok. Jadi daripada saya pulang kantor jam 4 atau setengah 5, toh bermacet-macet di jalan, karena itu sore pasti macet, sampai ke tempat kos hanya saya sendirian, ya saya kerja sampai malam. Jadi saya seringkali baru pulang kerja itu setelah maghrib atau bahkan kadang-kadang sampai setelah isya baru pulang. Itu sebagai kompensasi pengganti hari yang saya Senin pagi pasti terlambat, Jumat yang pasti pulang cepat saya. Ya. Jadi bos saya udah tahu kalau dengan saya jangan cari hari Senin pagi, jangan cari saya hari Jumat sore gitu. Pasti nggak ada. Saya pulang atau belum hadir. Tapi di hari lain, saya dikenakan kewajiban untuk mengganti jam kerja. Jadi seringkali saya itu kerja sampai malam, di hari-hari Selasa, Rabu, dan Kamis nggak ada masalah. Ini yang namanya kebijakan. Ya. Jadi dari data kita konversi jadi informasi, kita lanjutkan konversinya jadi pengetahuan. Nah, dengan ada pengetahuan, maka akan muncul yang namanya kebijakan atau policy. Oke, sampai di sini bisa dilihat ya, bahwa pengetahuan tentang ya mana yang sering terlambat, mana yang sering pulang cepat. Kenapa orang ini banyak terlambat, kenapa orang banyak tidak hadir, kenapa orang banyak pulang cepat atau banyak tidak hadir di hari itu menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini bisa dipahami bagaimana mekanisme ya, yang disebut dengan pengambilan keputusan yang didasari dengan informasi atau pengetahuan yang akurat dari data. Oke. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada layer-layer, ya. Kita bahas lagi. Ya. Datanya ada di mana, datanya digunakan. Ya. Jadi data mining itu nggak berdiri sendiri. Data mining itu ya akan berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang lain dan banyak. Ya. Oke. Ya. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang bakal muncul dalam data mining itu bisa macam-macam. Yang jelas, yang kelihatan secara nyata, data mining itu bermain dengan data dengan size yang besar. Ya. Kalau kamu bermain dengan data, ini tadi kan hanya contoh ya. Ini contoh datanya cuma berapa baris tadi ya. Nih. Nah,
data aslinya begini kan, hanya 2, 4, 5 baris misalnya. Ini cuma untuk contoh aja. Nah, kenyataannya data mining itu bermain dengan jumlah data yang sangat besar. Jadi kalau datanya masih kecil, kamu cukup sort misalnya, ya, terus filter pakai Excel, ya itu belum data mining. Jadi bicara jumlah data bermakna itu adalah jumlah row, ya, jumlah row data. Itu adalah jumlah data. Berikutnya, data mining juga bersinggungan dengan jumlah kolom. Dalam istilah data mining, kolom itu adalah atribut atau istilahnya adalah dimensi. Nah, jadi persoalan dengan data berdimensi tinggi. Jadi makin banyak kolom dalam tabel kita, itu juga menjadi sebuah problem yang menarik untuk dijadikan solusi dalam sebuah penelitian. Jadi riset saya, kalau kamu baca di Google Scholar saya, akan dilihat banyak judul-judul, baik riset saya pribadi maupun bimbingan saya, itu tentang reduksi dimensi data. Kalau kompleksitas, saya pikir sudah pastilah, ya, kita akan bermain dengan data yang kompleks. Justru di sana nanti menghadapi data yang kompleks itulah yang membuat sistem kita adalah sistem yang intelijen. Ini saya selalu bertanya ketika kalau jadi penguji, ada yang ngaku, Pak, saya skripsinya tentang bisnis intelijen. Nah, pertanyaan saya, di mana letak intelijennya? Ya, kalau sebetulnya itu adalah tidak kompleks. Ya, jadi data mining dan bisnis intelijen itu dia tidak akan bermain dengan data yang bisa dikalkulasi, dihitung dengan aritmatik biasa, yang bisa tambah kurang kali bagi gitu ya, yang bisa bermain dengan Excel saja, dengan mana kolom dikalikan baris segala macam ya, oh tambah kurang kali bagi, nah itu fungsi-fungsi aritmatik ya nggak perlu, bukan data mining namanya, bukan bisnis intelijen namanya. Jadi kita akan berurusan dengan data yang kompleks yang membutuhkan algoritma matematika yang kompleks juga untuk mengatasinya. Jadi coba kamu evaluasi diri, pemahaman diri kamu tentang apa yang sudah kita pelajari ini dengan pertama, apa yang dimaksud dengan data mining? Ya, apa sih definisi data mining tadi? Kemudian yang kedua, bagaimana alur proses dari data mining? Ya, kalau yang definisi data mining yang tadi saya ulang-ulang bahwa adalah ekstraksi data sampai jadi pengetahuan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau nanya sebelum kita lanjutkan lagi. Cukup jelas? Jelas, Pak. Mungkin ada kaitan dengan tugas yang jelas-jelas tapi nanti nggak ada yang jadi gitu. Oke, kita lanjutkan materinya berikut. Kalau sudah mengerti tentang konsep dasar dari data mining, maka kita akan lihat peran utama data mining. Atau dengan kata lain, data mining itu bisa ngapain aja sih? Apa yang bisa kita manfaatkan dari data mining? Jadi, tolong diingat-ingat ya, bahwa ini tergantung buku ya. Ada buku bilang 5, ada buku 6. Bilang 6. Tapi kalau saya lebih suka mengikuti cara seperti saya belajar, ya, yang ngajari saya juga bilang, ya idealnya sih 5. Sebab yang bilang ada 6 itu nanti ujung-ujungnya kok mirip, akhirnya sama aja. Jadi jangan terlalu kaku lah intinya ya.
Pada prinsipnya yang perlu dipahami adalah konsepnya seperti apa. Ya. Jadi secara garis besar, peran utama data mining itu ada 5. Yang pertama, data mining akan mengestimasi. Jika kita bicara estimasi, ya, tolong pahami ini, ya. Estimasi berarti kita memperkirakan, tapi yang kita perkirakan itu adalah besar. Dan itu pasti numerical. Contoh, berapa panjang, berapa lebar, berapa jauh, berapa lama. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memprediksi besar. Ya. Jadi estimasi juga seperti itu. Jadi kita memperkirakan waktu misalnya, berapa lama. Ya. Contoh misalnya, saya punya toko pizza. Ada pesanan, orang telepon, Pak, pesan pizza jenis jenis apa? Karena pizza macam-macam. Tentunya cara membuat pizza itu waktu membuatnya beda-beda tergantung jenis pizzanya. Kalau pizza yang polos, kalau pizza yang polos cuma ditabur keju aja mungkin cepat bikinnya. Tapi kalau pizza yang pakai pinggiran keju, nah itu mungkin agak lama waktunya. Ini perlu ditanya, pizza jenis apa yang dipesan? Kalau kita tahu pesanannya jenis apa pizzanya, berapa loyang, oke, nah dicatat. Kemudian si pelanggan nanya, berapa lama nyampe dikirim? Maka kita balik bertanya, rumah Bapak alamatnya di mana? Karena kita akan ngitung jarak kilometer dari toko kita ke rumah pelanggan itu berapa jauh. Kemudian kalau diantar pakai motor, itu membutuhkan waktu berapa lama dengan asumsi kecepatan motor sekian kilometer per jam. Kemudian perlu nggak dicatat bahwa di perjalanan ada lampu merahnya berapa kali. Sehingga nanti kita bisa mengestimasi, oh Pak, ya pesanan Bapak 5 loyang pizza, ukuran large, ya, dengan jarak rumah Bapak itu dari toko kami sejauh sekian kilometer, ya, tapi nggak usah disebut melewati berapa lampu merah, itu, tapi masuk dalam perhitungan kita, maka kami perkirakan kiriman akan sampai sekitar 40 menit. Nah, itu estimasi. Memperkirakan suatu nilai besaran. Jadi estimasi itu prediksi terhadap value. Ya, tolong perhatikan. Itu estimasi. Yang kedua, forecasting. Forecasting atau peramalan. Ya. Seringkali disebut prediksi. Jadi tolong perhatikan, kita sering salah menyebut prediksi waktu, prediksi jumlah misalnya. Itu sebenarnya estimasi kalau dalam bahasa data mining. Kenapa? Karena prediksi itu nama lain dari forecasting adalah estimasi yang dipengaruhi oleh runtun waktu. Saya bilang runtun waktu atau time series. Jadi kalau saya memperkirakan harga saham, memperkirakan harga dolar besok, kalau hanya ngomong harga saja, harga saham atau harga dolar itu saja, sebagai besaran, maka itu saya sebut estimasi. Tapi kalau saya memperhitungkan naik turunnya harga saham, naik turunnya harga dolar Amerika, itu
dipengaruhi oleh waktu. Nah, besok tuh hari apa? Oh, besok hari Rabu. Hari Rabu itu kira-kira pasar bakal naik apa turun? Artinya ada runtun waktunya. Atau harga saham di bulan Desember. Harga dolar Amerika di bulan Desember misalnya. Karena Desember itu kalau orang barat pada umumnya dia mau libur Natal tahun baru. Atau kalau harga saham di bursa Hong Kong. Ya. Jadi jangan lupa bahwa Hong Kong itu wilayah Cina dan sangat dipengaruhi oleh Imlek. Jadi kira-kira bursa saham Hong Kong ketika di dekat Imlek atau setelah Imlek atau jauh dari Imlek, kira gimana? Kalau di Indonesia misalnya memperkirakan harga daging di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya nggak pas kalau di Indonesia ini memiliki time series atau runtun waktu Januari, Februari, Maret. Mungkin lebih tepat kalau di kita ini membuat forecasting-nya itu atau peramalannya itu berdasarkan bulan ini bulan Rajab, ya, bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulhijjah. Prediksi harga kambing dan sapi di bulan Zulhijjah. Ya jelas itu orang mau korban gitu. Jadi ada pengaruh dari waktu. Itu namanya forecasting. Ya. Nanti datanya harus ada data waktu. Kalau estimasi, datanya nggak pakai data waktu. Jadi sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 itu serupa tapi tak sama. Bedanya adalah forecasting atau prediksi ada time series. Ada runtun waktu pada data. Peran yang ketiga namanya adalah mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu serupa tapi tak sama dan mengklastering. Dua-dua adalah pengelompokan. Tapi bedanya klasifikasi pengelompokan yang ada ketentuannya, sementara clustering pengelompokan yang tidak ada ketentuan. Bedanya di mana? Misal saya bilang, silakan bentuk kelompok untuk tugas. Terus kamu nanya, Pak, gimana cara bentuk kelompoknya? Ada aturan nggak? Ada. Ya, harus laki-laki atau perempuan. Jadi membentuk kelompoknya berdasarkan jenis kelamin. Ada syarat, ada ketentuan. Syarat atau ketentuan, itulah yang namanya label. Jadi membuat kelompoknya berbasis label. Membentuk kelompok berbasis label, itu disebut klasifikasi. Tapi kalau kamu bilang, Pak, buat kelompok dasarnya apa? Saya bilang, terserah, bebas. Jadi nggak ada aturannya. Nggak ada ketentuannya. Artinya bebas-bebas ya, suka-suka kamu bikin kelompok. Silakan. Kalau demikian, biasanya apa alasan kamu membentuk kelompok kalau nggak ada aturan yang seperti itu? Biasanya karena memilih kawan yang kamu suka, kawan yang kamu anggap akrab, kawan yang kamu anggap dekat. Itulah konsep clustering. Membentuk kelompok berdasarkan kedekatan atau kemiripan. Jadi, sebuah cluster berisi anggota-anggota data yang mirip. Kenapa dia tidak masuk ke kelompok yang lain? Karena tidak mirip. Ya, jadi perhatikan ya, clustering itu adalah membentuk kelompok berdasarkan kemiripan. Itu satu-satunya alasan mengapa mereka
dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena mirip. Kalau tidak mirip, dia beda kelompok. Tapi kalau klasifikasi, kenapa masuk dalam satu kelompok? Ya karena memenuhi ketentuan. Itu aja. Ya. Ketentuannya apa? Disebut dengan label. Ya. Dan yang terakhir, data mining bisa melakukan peran yang kelima, yaitu namanya asosiasi. Asosiasi itu adalah sebuah peran data mining untuk melihat hubungan antar data. Asosiasi artinya hubungan atau korelasi antar. Ya, yang paling sering dipakai orang, contoh asosiasi adalah transaksi bisnis. Misalnya, kamu belanja di supermarket. Maka nanti pemilik supermarket akan mempelajari data transaksi semua pelanggannya. Nanti dia lihat, oh ternyata ada hubungan. Kalau orang beli roti, biasanya juga beli mes. Karena ada hubungan antara data roti dan data mes. Kalau orang beli rinso, biasanya juga beli sabun mandi. Kalau orang beli kopi, biasanya beli gula. Kalau orang beli gula, biasanya beli teh. Orang beli roti, juga beli keju dengan tidak selalu harus pasangan satu dengan satu ya, bisa satu dan banyak. Intinya ditemukan hubungan antar data. Ini namanya teknik asosiasi atau korelasi. Inilah 5 peran utama dalam data mining. Ya, ini akan banyak lagi penjabaran di dalam. Oke, contoh misalnya ini ada data, ya. Ini data dari data bunga iris. Data bunga iris. Ya, kita lihat dulu bunganya. Ya, ini bunganya. Ini data siapa? Ini data orang biologi. Data orang MIPA. Tapi data bunga iris ini selalu jadi contoh untuk pelajaran data mining. Di mana-mana. Populer banget bunga iris. Ya. Jadi bunga iris ini, bunganya seperti ini bentuknya. Ya. Di mana dia punya 2 jenis kelopak. Ada kelopak besar, ada kelopak yang kecil. Ya, ada kelopak besar, ada kelopak kecil. Kelopak yang besar disebut sepal. Sementara kelopak yang kecil disebut petal. Petal. Nah, kelopak bunga ini ada panjang sepal, ada lebar sepal. Kelopak yang besar ini ada panjangnya, ada lebarnya. Begitu juga pada kelopak yang kecil. Ya, panjangnya disebut panjang petal, lebarnya lebar petal. Jadi ada panjang, ada lebar masing-masing. Saya ulangi, yang besar disebut sepal, kelopak yang kecil disebut petal. Masing-masing ada panjang kelopak, ada lebar kelopak. Oke, ke sini. Jadi, orang biologi itu sudah mendefinisikan bahwa bunga iris ada 3 macam. Ada bunga iris namanya iris setosa, ada iris versicolor, ada bunga iris namanya iris virginica. Di mana orang biologi sudah ngukur. Ya, dia ambil 1 bunga iris setosa.
itu panjang spalnya 5,1 cm, lebarnya 3,5 cm. Sementara petalnya panjang 1,4, lebar 0,2 cm. Bunga yang kedua 4,9, 3,0, 1, dan seterusnya, ya. Baik untuk setosa, versicolor maupun vertical. Jadi orang ilmu biologi sudah menyediakan ada 150 contoh data dari bunga iris. Ya, masing-masing 50 setosa, 50 versicolor, 50 virginia. Jadi kalau kita susun jadi tabel, 1, 2, 3 sampai 150 itu adalah nomor urut datanya. Ini adalah panjang sepal, lebar sepal, kemudian panjang petal, lebar petal, dan ini tipenya apa, jenisnya. Nah, jenis ini disebut sebagai kelas atau label atau term. Ini contoh bagaimana sebuah data set. Ya, ini. Nah, data itu, dari situ kita lihat, balik lagi sedikit mengulang pelajaran statistik, mungkin silakan diingat-ingat, dalam data akan ada data yang bisa dihitung dengan matematik, namanya data kuantitatif. Ya, ada data yang nggak bisa dihitung dengan matematik, namanya data kualitatif. Penggunaannya, kalau data kuantitatif, itu data dipakai untuk pengukuran atau measurement. Sementara kalau untuk data yang kualitatif, itu hanya untuk dihitung frekuensinya. Berapa banyak jumlahnya saja. Counting. Ya. Ya, pelajaran statistik dulu mengingatkan kita ada ya yang namanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tolong ingat-ingat bagi pelajaran statistik. Ya. Oke, itu penting bagi kita ketika kita melakukan data mining, jangan sampai salah paham tentang data. Jadi, data yang nominal, sekalipun wujudnya angka, itu tidak bisa dihitung. Ya hanya bisa dihitung frekuensi, nggak bisa dimasukkan dalam rumus matematik. Yang bisa dihitung dalam rumus matematik hanya yang numerikal. Kategorikal nggak bisa. Ini perlu kamu paham. Ya, oke. Tolong dipelajari lagi jenis-jenis data ini. Ya. Di mana disebut dengan data rasio, data interval, data ordinal, data nominal. Statistik misalnya. Saya nggak tahu waktu kamu belajar statistik bagaimana. Karena dulu saya kalau ngajar statistik semester 4, saya jelaskan ini. Ya. Jadi balik lagi bahwa peran utama data mining ada 5, estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, asosiasi. Kamu harus tahu, ya, kamu harus tahu, harus paham, untuk dapat mengestimasi datanya harus bagaimana. Apakah boleh mengestimasi kalau datanya itu nominal? Tentunya tidak. Karena estimasi itu menghitung besaran. Ini yang bisa dihitung besarannya adalah data yang numerikal. Tapi kalau klasifikasi, ya bisa bagaimana dan seterusnya. Ya, ini perlu nanti dipelajari berkaitan dengan jenis. Ini tadi sudah saya jelaskan contoh ya bagaimana mengestimasi waktu pengiriman pizza. Ya, pesannya berapa? Ya, kenapa kita bisa menjawab pertanyaan berapa lama bakal nyampe kiriman? Ya, karena kita bisa memformulasikan waktu dengan cara menghitung berapa jumlah pesanan, ya, jaraknya berapa kilo, bakal diantar melewati berapa lampu merah. Sehingga dari data ini waktunya dari data masa lampau, dari pencatatan kita sebelumnya, kita punya data 1000 transaksi. Ya. Maka kita peroleh rumus, kalau kita pakai regresi linier misalnya. Ya. Rumus waktu
adalah T sama dengan sekian-sekian-sekian. Jadi dengan memasukkan koefisien berapa jumlah loyang pesanan pizzanya, ya, melewati traffic light ada berapa, jaraknya berapa kilo, kita bisa memprediksikan berapa lama kiriman pizza bisa sampai ke pelanggan. Ya, ini contoh ya. Ini juga sama contoh untuk memperkirakan kemampuan komputasi CPU ya, apa namanya itu CPU prosesor ya. Nah, ringkasnya adalah sebagaimana tadi bahwa data mining itu outputnya adalah knowledge, pengetahuan. Jadi harus ada output ya. Jadi data kita olah pakai algoritma menghasilkan pengetahuan. Nah, wujud pengetahuan itu bisa macam-macam. Ada yang mengeluarkan rumus, ya, regresi linear. Ini pelajaran statistik dulu, persamaan regresi, rumus. Kita bisa menghasilkan sebuah rumus sebagai pengetahuan, sehingga nanti kita pakai rumus itu untuk menghitung. Atau pohon keputusan. Jadi kita tahu cara mengambil keputusan, misalnya, ya, orang datang ke lapangan golf. Pertanyaannya, hari itu boleh main golf apa enggak? Ya. Maka pengurus lapangan golf sudah tahu bahwa apa dasar orang boleh main golf apa tidak. Yes or no. Karena main golf itu di lapangan terbuka, ada resiko disambar petir. Ada banyak kejadian. Jadi, apa syarat orang boleh main golf? Apa syarat lapangan golf tutup dulu, jangan ada yang main, karena bahaya. Jadi kapan yes, kapan no. Ya. Apa syarat-syaratnya? Periksa apa, periksa apa. Misalnya, ada orang datang, boleh nggak main? Lihat dulu. Sekarang kondisinya gimana? Hujan. Oke, hujan. Kalau hujan, berangin nggak? Kalau berangin, hujan dan berangin, maka no, nggak boleh main. Jangan main, bahaya. Tapi kalau walaupun hujan, tapi tidak berangin, ya silakan main. Sekarang tidak hujan, tapi mataharinya bersinar, terik. Sekarang kalau mataharinya terik, periksa kelembapan udara. Kelembapan udaranya tinggi atau rendah? Kalau kelembapan udaranya rendah, misalnya di bawah 77,5, yes, ya boleh main. Tapi sekalipun matahari bersinar, tidak hujan, kalau kelembapan udaranya tinggi, no. Karena ada kemungkinan sambaran petir sekalipun tidak ada hujan. Ini pohon keputusan. Dan sebagainya ya. Masih macam-macam lagi yang lain. Intinya bahwa kita bisa menghasilkan pengetahuan, di mana dengan pengetahuan itu dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Ya, harga saham. Perhatikan, ini forecasting atau prediksi. Ya. Apa beda tadi dengan data yang tadi? Ya, untuk yang estimasi tadi, bedanya adalah di sini ada data tanggal, ada runtun waktu. Dalam contoh ini, runtun waktunya adalah harian. Nih, tanggal 11 April, 12 April, 13, dan seterusnya. Ini berarti time series-nya adalah date, waktunya, seri one-nya, seri hari. Tapi mungkin di data yang lain ada Januari, Februari, Maret, April. Berarti itu series-nya adalah bulanan atau monthly. Mungkin kamu punya data tahun 2000, 2001, 2002, dan seterusnya. Itu mungkin datanya data yearly, tahunan. Intinya namanya time series itu dalam datanya ada waktu yang mempengaruhi data.
Kalau data kamu ada unsur waktu, maka itu masuk kategori forecasting atau prediksi. Tolong perhatikan ya. Jadi kalau bikin judul, jangan ngomongnya prediksi, tapi datanya nggak ada time series. Itu adalah estimasi. Ya. Misalnya di sini kita akan lihat harga saham naik apa turun. Sehingga nanti keputusannya beli apa jual. Jangan melakukan kesalahan ketika harga tinggi, harga naik, kita beli, ketika harga turun, kita jual, ya rugi pasti. Ya, rugi kesimpulannya itu. Maka kita harus tahu kapan diperkirakan harga bakal turun, maka kita akan beli. Kapan diperkirakan harga akan naik, kita jual. Untung. Ya. Tinggal nanti datanya akan naik turun berubah-ubah sesuai dengan runtun waktu. Oke. Berikutnya klasifikasi. Ya, tadi sudah saya bahas. Salah satu contoh klasifikasi adalah data mengandung label. Ya, jadi ini data mahasiswa pertama. Dia laki-laki, nilai UN-nya dulu 28, dia sekolahnya dari SMA berapa, ya, IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, dan seterusnya sampai dia tamat. Nah, dia tamat tepat waktu enggak? Nanti orang kedua, dan seterusnya. Ya. Sampai yang kesekian ribu orang, ya kita tahu nanti pola orang yang lulus tepat waktu seperti apa, pola orang yang tidak tamat, yang tamat tidak tepat waktu bagaimana. Ya, ini kebetulan cuman ya tidak. Tapi mungkin ya kita bisa temukan ada DO. Nanti ada data orang DO seperti apa. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ternyata tepat waktu itu misalnya dipengaruhi oleh kondisi seperti ini. Jadi kalau kita peroleh hasil keputusannya seperti ini, maka kalau ada data mahasiswa, lihat dulu dia kerja apa enggak. Artinya bekerja itu artinya dia statusnya mahasiswa full time atau part time. Kalau dia bekerja, cek IP semester 2. Nah, ini dari data yang dalam kasus ini loh ya. Lihat semester 2-nya. Kalau IP semester 2-nya kurang dari 3,59, dapat dipastikan dia akan terlambat. Tapi kalau orang yang sambil kerja, juga kuliah, IP semester 2-nya di atas 3,59, insya Allah orang ini masih tamat tepat. Tapi kalau dia bukan bekerja, cuma mahasiswa biasa, artinya dia full time kuliah tok, nggak sambil kerja. Bukan IP semester 2 yang menentukan, lihat IP semester 5-nya. Kalau IP semester 5-nya di atas 2,35, baru periksa IP semester 4. Kalau IP semester 4 di atas 1,9, ada kemungkinan dia tepat waktu. Banyaknya biru sama banyaknya merah, itu menunjukkan probabilitas. Ini tingkat bahwa dia tamat tepat waktu, kemungkinannya besar, karena birunya kecil. Tapi kalau IP semester 4-nya kurang dari 1,95, dapat dipastikan orang ini pasti telat tamatnya. Nah, gitu. Tapi kalau IP semester 5-nya kurang dari 2,35, periksa IP semester 3. Kalau IP semester 3-nya kurang dari 2,70, masih ada kemungkinan dia tamat tepat dan seterusnya ya. Cara bicaranya seperti itu, cara membacanya pohon keputusan ini. Sehingga nanti bisa dilihat ya,
Kalau saya jadi kajur, maka saya akan perhatikan mahasiswa itu, mahasiswa semester berapa yang menjadi perhatian. Mana yang krusial. Kalau mahasiswa itu adalah pegawai, dia sambil kerja, sambil kuliah, maka titik krusialnya ada di semester 2. Tapi kalau yang mahasiswa penuh, nggak sambil kerja, titik krusialnya adalah semester 3, 4, dan 5. Ini mereka yang harus dapat perhatian. Kira seperti itu. Ya. Ini bukan masalah benar apa salah, tapi ini cara membaca hasil. Itu yang diperoleh. Pengetahuan seperti itu yang diperoleh. Tadi main golf ya, ini sudah saya ceritakan. Tapi apa? No, nggak boleh main. Yes, boleh main. Dan sebagainya. Oke? Sehingga nanti kondisi-kondisi itu membuat lapangan golf dibuka apa? Ya, dibahas tadi. Kalau kamu mau beli kontak lens, ya, ya, biasanya orang di optik itu sudah bisa memberikan saran yang mana bagusnya. Bahkan dia bilang nonnya jangan, nggak usah pakai kontak lens lah. Pakai yang jenis soft atau hard. Kalau soft merek ini, kalau hard merek ini. Atau dia bilang, Pak, atau Mbak nggak usah pakai soft lens. Mbak itu matanya masih sehat kok. Demikian dia bisa ngasih saran. Oke, iya sama dan saya tadi. Gentry dalam pemilihan jenis kontak. Bunga iris. Tadi kan ngasih contoh seandainya kita tahu nama bunganya. Seandainya kita tidak tahu nama bunganya, ini iris setosa, iris versicolor, atau iris virginica, maka kita sebagai orang awam yang tidak ngerti ini bunga iris masuk jenis apa, maka ketika kita mengelompokkan berdasarkan mana yang mirip, mana yang tidak mirip. Jadi pengklasteran itu pada prinsipnya mengelompokkan data berdasarkan mana yang mirip, mana yang tidak mirip. Jadi kita nggak peduli ini bunga apa aslinya, tapi data ini kita kelompokkan berdasarkan kemiripan. Nah, ukuran mirip itu adalah kedekatan data. Jadi dikatakan mirip kalau jarak datanya dekat. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara ngitung jarak. Ya. Jadi seperti ini data ini akhirnya kita mengkelompokkan ada klaster biru, kita sebut klaster 0. Kemudian ada klaster hijau, kita sebut klaster 1. Ada klaster merah, kita sebut klaster 2. Ini istilahnya 0, klaster 0, klaster 1, klaster 2. Jadi totalnya ada 3 klaster. Ya. Jadi nanti akan ada ini kelompok yang kita sebut kelompok bunga iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Ya. Jadi kenapa ini bisa dikelompokkan? Karena dia mirip. Dia mirip. Ini ada kelompok bunga merah, kategorinya kategori merah, ada kategori hijau, ada kategori biru. Tapi bukan karena warna daun bunganya yang merah, hijau, atau biru, tapi karena ukuran daunnya mirip. Jadi kita kasih warna ini hanya untuk menunjukkan pengelompokan. Ya. Di mana kita terapkan bunga iris contoh untuk bidang biologi dalam bisnis, ya, kita ngomong bisnis intelijen, kita melakukan clustering pelanggan. Ya, kita melakukan clustering pelanggan. Jadi pelanggan itu kita kelompokkan berdasarkan kemiripan pola pelanggannya. Jadi kalau saya dulu dengan pengalaman 18 tahun di Telkom itu membagi pelanggan jadi 3 kelompok.
ada pelanggan individual, pelanggan pribadi, ada pelanggan bisnis kecil, ada pelanggan bisnis besar. Ya, pelanggan individual itu kalau misalnya kamu pasang telepon untuk rumah, ya, itu pelanggan pribadi. Kalau kamu punya, sekarang kalau Telkomsel misalnya, ya kamu punya kartu, baik kartu Halo maupun kartu Simpati, kartu AS misalnya, itu atas nama pribadi, itu personal. Kategori personal itu gaya belanjanya, gaya transaksinya, gaya pembayarannya, itu tidak sama dengan pelanggan, katakanlah yang pelanggan bisnis. Nah, pelanggan bisnis juga terbagi dua, ada bisnis kecil, ada bisnis besar. Jadi, yang orang di ruko, itu kan bisnis, tapi bisnis dengan perusahaan, misalnya, Telkom melayani internet untuk BCA, Telkom melayani internet untuk Bank Mandiri, Telkom melayani internet untuk BUMN, Garuda, Pusri, misalnya, itu nggak sama. Karena karakteristik pelanggannya berbeda. Maka kita mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristiknya, supaya memudahkan pelayanan. Jadi, kalau kamu melakukan clustering, ya, data mining clustering itu, tapi yang kamu cluster pelanggan, maka kita ada hubungan dengan ilmu CRM. Silahkan kamu, kan ada mata kuliah Customer Relationship Management, silahkan. Itu dikaitkan penerapan data mining ke dalam ya, nanti bisa dihubungkan dengan ilmu marketing, pemasaran, bagaimana cara marketing yang tepat. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik pelanggannya. Jangan diterabas semua sama gitu. Persoalannya, kamu tahu nggak karakteristik pelanggan? Ketika berhadapan. Oke? Sebentar, tadi aturan asosiasi, saya kasih contoh, dan saya kasihkan tadi bahwa misalnya di sini ya, pelanggan satu ini dia beli gula, satu dia beli kopi juga, tidak beli aqua, tidak beli pupuk, tidak beli spray, tidak beli sabun, beli sampo, tidak beli kemeja, beli celana, tidak beli boneka. Ini satu artinya dia beli, nol artinya tidak beli, dan seterusnya sampai pelanggan kesekian. Nanti pada akhirnya kita akan dapat kesimpulan ya, bahwa kalau orang beli kopi pasti beli gula. Kalau orang beli gula misalnya akan beli juga aqua misalnya. Apa yang kita dapat? Kita bisa mengatur stok. Ini nanti kita dalemin. Jadi kalau aturan asosiasi itu ribet. Tapi kalau digambarkan dengan data yang sangat beragam, ini gambarnya bisa kayak cacing, kayak spaghetti gitu. Oke. Ya. Dari 200 orang beli sabun, ada 50 membeli Fanta. Ya, jadi akan ada hubungan antara beli sabun dan beli Fanta. Jadi kita tahu ciri-ciri orang di sebuah toko, misalnya ini contoh kejadian seperti ini, maka ada hubungan antara kita menyetok sabun mandi dengan stok minuman Fanta. Ini contoh. Ya, itu sebab mungkin kamu pernah mengalami kalau belanja barang itu tiba-tiba muncul penawaran, ya. Ini kalau di Amazon ini contohnya. Tapi kalau kamu buka ini aja Tokopedia misalnya, kamu nyari apa? Kamu nyari lipstick misalnya. Ya, kamu nyari lipstick. Muncul sih produk yang kamu cari. Tapi nanti kalau kamu scroll ke bawah, di bawah lipstick itu nanti akan muncul penawaran yang lain. Mungkin muncul bedah, atau ada krim apa gitu. Karena dalam datanya si Tokopedia, orang beli lipstick biasanya juga beli bedah biasanya. Sehingga dia muncul penawaran itu. Ya, saya pikir ini implementasinya contohnya ya.
Dan kita sampai ke bagian akhir untuk materi hari ini, bahwa data yang kita punya akan sangat menentukan metode data mining kita. Jadi kalau kita coba jujur, ya pakai kenapa disebut business intelligence? Kenapa disebut kecerdasan bisnis? Pertanyaannya, di mana dia cerdas? Mengapa dia bisa membuat pohon keputusan? Jadi ngerti cara ngambil keputusan. Mengapa dia bisa memprediksi? Kenapa dia bisa menemukan hubungan antar data, ada asosiasi? Kenapa dia bisa mengklaster walaupun nggak ada label? Kenapa? Nah, kenapanya itulah yang membuat kita bilang dia cerdas. Aplikasi. Jadi aplikasi yang cerdas adalah aplikasi yang mampu belajar. Maka disebut nanti aplikasinya itu disebut machine learning. Mesin yang bisa belajar. Nah, tinggal cara belajarnya bagaimana mesin atau aplikasi yang dibuat itu. Cara belajarnya ada yang disebut dengan supervised learning, pembelajaran tertuntun, ada yang disebut dengan unsupervised learning, pembelajaran tak tertuntun. Pada umumnya, machine learning masuk dalam jenis supervised. Maksudnya adalah mesinnya itu diajari dulu oleh kita, oleh user. Setelah dia diajari, dia jadi pinter, dia jadi paham. Baru setelah itu dia ngerjakan untuk kita. Cara ngajarinya itu yang disebut dengan diberi label tadi. Dituntun itu artinya ditunjukkan labelnya. Jadi mesin learning itu akan belajar dari apa yang kita ajarkan. Ya. Jadi saya bilang contohnya misalnya buat kelompok. Gimana Pak cara bikin kelompok? Bikin kelompok berdasarkan jenis kelamin. Maka kamu buat kelompok mana laki-laki, mana perempuan. Jadi kamu membuat kelompoknya itu berdasarkan petunjuk dari saya. Begitu juga machine learning. Machine learning itu mempelajari contoh klasifikasi misalnya. Klasifikasi mahasiswa lulus tepat waktu. Gimana contoh? Oh ini contoh. Dikasih tahu. Yang lulus tidak tepat waktu yang bagaimana? Dikasih tahu. Sampai dia paham. Yang lulus tepat waktu begini, maka tidak lulus tepat waktu begini. Itu namanya supervised learning. Sementara yang unsupervised adalah pembelajaran yang tidak dituntun. Gimana cara bikin kelompoknya, Pak? Terserah kamu, bebas-bebas saja. Silakan bikin kelompok suka-sukanya kamu. Tapi tentunya suka-suka kamu berdasarkan mirip. Berdasarkan saya suka sama dia, mudah belajar bersama, kenal akrab, dekat. Nah, ya. Jadi dalam data mining pada umumnya supervised. Yang unsupervised hanya satu, yaitu clustering. Jadi data itu, ya, kalau kita punya data yang unsupervised, maka sudah pasti dia hanya bisa melakukan clustering. Nggak bisa yang lain. Kalau datanya unsupervised. Tapi kalau datanya supervised, datanya ada label, ada kelas, ada target, maka itu masuk kategori supervised learning, bisa estimasi, bisa forecasting, bisa klasifikasi, bisa asosiasi. Ya. Namun kalau datanya separuh ada label, separuh tidak, maka disebut semi-supervised. Ya.
Jadi supervised learning adalah pembelajaran dengan ada guru, di mana dalam dataset gurunya itu yang mana? Yang kolom, target, label, atau kelas. Ya, sebagian besar algoritma data mining adalah supervised, sehingga dia bisa dilakukan hal-hal yang termasuk dalam kategori estimasi, prediksi, atau klasifikasi. Ya. Sementara yang contohnya ada label, ada kelas. Ya. Kalau datanya tidak punya label, maka itu masuk dalam kategori unsupervised. Ya, di mana pola akan dicari dari semua atribut. Kalau ini tadi, pola dicari dari kelas ini. Jadi bagaimana menentukan ini setosa seperti apa? Bagaimana ini menentukan versi color? Bagaimana? Bagaimana menentukan ini virginica akan didapat ketentuannya, ya? Itu supervised. Tapi kalau yang unsupervised, dia tidak ada labelnya, sehingga bagaimana kita mengenali pola dari data itu diperoleh dari seluruh atribut. Nah, contoh seperti ini. Ini sama-sama data bunga iris tadi, tapi nggak ada label, sehingga kita nggak tahu. Jadi ketika kita mengelompokkan betul-betul berdasarkan kondisi sepal panjangnya bagaimana, lebar sepal bagaimana, panjang petal bagaimana, dan lebar petalnya bagaimana. Sehingga nanti kemiripan dari data ini akan membuat kelompok-kelompok. Ya. Dan terakhir tadi semi supervised jika sebagian ada, sebagian tidak. Ya. Sebagian ada, sebagian tidak. Ini semi supervised. Oke, saya pikir ya kita berakhir di situ dulu. Ya. Minggu depan kita kita akan sambung lagi. Oh iya, saya mau nanya nih, Iqbal, kamu bilang mau kelas tambahan hari Jumat? Iya Pak, kemarin udah diskusi sama teman-teman yang lain. Kata teman-teman yang lain hari Jumat bisa Pak. Jam berapa? Bentar, sekitar jam 8 atau jam 9 Pak, agak pagi. Oke, saya ini tentatif ya, saya nunggu hari Jumat itu ada ujian sempro apa enggak. Ya. Seandainya pagi ada sempro, kalau digeser ke siang bisa nggak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Oke ya. Sementara ini kita ini dulu ke Jumat pagi jam 8 ya. Oke, sementara ini kita sepakati dulu tentatif untuk kelas tambahan hari Jumat jam 8. Ya. Tapi kalau nanti ada jadwal sempro, kita geser ke siang ya. Mungkin jam 1:30 atau jam 2 gitu ya, 1:30 lah ya. Tergantung nanti situasinya ya. Oke, nanti saya akan kabari lewat Iqbal ya. Yang lain nunggu kabar dari Iqbal. Tolong dikabari dengan yang lain yang tidak masuk. Hari ini yang masuk 6 orang. Ya. Berarti ada 2 lagi yang masuk. Tolong kabari. Oke. Sementara ada pertanyaan untuk materi hari ini? Kalau nggak ada, ya kita akhiri dulu. Pak, Ya. Ini Pak mau nanya judul yang kemarin kelompok saya. Ini Bapak Aceh. Nah, jadi kami ada judul baru, Pak. Pak? Nah, ini ya, Pak. Jadi kami mau mengetahui faktor lulus tepat waktu dan kumlot pada mahasiswa S1 hasil kompulsri. Ya, silakan. Bisa enggak, Pak? Bisa. Kan tadi kan contoh yang saya bilang tadi. Tadi yang contoh saya kasihkan tadi. Tadi kan tepat waktu atau tidak tepat waktu. Nah, sekarang kamu definisinya mungkin kumlot, tidak kumlot. Terserah. Itu bisa istilah binominal. Binominal artinya targetnya cuma tepat waktu atau tidak tepat waktu. Tapi kan ada orang tepat waktu tidak kumlot kan?
Nah, berarti itu nanti kategorinya menjadi polinominal, bukan binominal. Poli itu lebih dari 2. Lulus tepat waktu cum laude, karena udah pasti kalau cum laude itu pasti tepat waktu. Nggak mungkin ada orang cum laude tapi nggak tepat waktu. Yang nggak cum laude, IP-nya 4, tapi tamatnya semester 12, ya kan aneh. Nggak mungkin, kan? Mungkin kategori pertama adalah cum laude. Ya, cum laude itu adanya cum laude, nah, terserah, kamu dilengkapi cum laude dan tepat waktu. Kategori kedua adalah tepat waktu saja tapi tidak cum laude. Nah, orang tamat 7 semester tapi IP-nya cuma 3,2, kan nggak cum laude. Cum laude kan harus di atas 3,5. Ada yang tamat tidak tepat waktu. Tamat tapi tidak tepat waktu. Tamat tapi tidak waktu. Mungkin dia sih tamat, tapi tamatnya semester 11. IP-nya 2,1. Syarat tamat kan 2, kan? Atau yang ketiga, DO. Nah, jadi kategorinya ada 4 jadinya. Ada 4. Itu polinominal. Silakan, wong datanya ada kok. Kan enggak serepot-repot. Ada Bu Endang, Bu, ngomong tuh sama Bu Endangnya. Karena Bu, perlu surat enggak, Bu? Kalau perlu surat, buat, itu buat. Ya, buat. Karena mestinya kata Bu Endang, datanya di akademik, harus izin Pak Julian. Jadi 1, buat surat, buat surat. Silakan. Tapi lebih gampang. Ya, itu Iqbal, kamu mau bikin surat itu ke perusahaan mana gitu? Ke perusahaan ini Pak, Vokasia. Jadi perusahaan itu tuh tempat kampus belajar kemarin, kampus Merdeka kemarin Pak. Nah, tapi jamin mudah ya. Ya insya Allah mudah Pak. Ya, jangan nyusahin diri sendiri. Intinya itu ya. Saya nggak mau nanti. Ya, mohon maaf ya. Kamu ini SI bilingual ya. SI bilingual ini oke. Adminnya Mbak Rifka, cepat kerjanya. Kalau admin Layo itu, aduh, saya tuh sampai tadi malam tuh ngeluh sama Bu Endang. Saya curhat, Bu, saya bilang, ada masa bimbingan saya, masa daftar sempro dari November sampai sekarang belum ujian. Belum dijadwalkan oleh admin. Bikin surat aja lama banget. Ya. Kalau bilingual mudah-mudahan lah. Kalaupun ada surat menyurat sama Mbak Rifka cepat. Kadang-kadang lama tuh di adminnya. Ya, jadi silakan lah kalau memang harus buat surat. Cuma tadi Iqbal itu direvisi ya. Jadi surat itu biasanya yang begitu-gituan dari dosen, dari mahasiswa, diketahui oleh dosen, dikirim kepada kajur. Nanti kajurnya jika menyetujui, akan membuat surat pengantar ke dekan. Surat yang keluar itu surat dari dekan. Ya, kepada siapa itu. Jadi sebutkan kepadanya alamatnya menuju ke siapa, pada siapa, dicantumkan juga. Ya, jadi tujuannya disebutkan ini tujuannya minta data itu untuk praktek mata kuliah bisnis intelijen. Ini bukan untuk nulis jurnal. Nulis jurnal itu kan wujudnya nanti. Oke, yang lain ya. Nanti tolong Iqbal, kalaupun sudah selesai suratnya, di-share ke kawan-kawan yang lain sebagai contoh. Kalau yang lain juga perlu buat surat demikian. Ya, contoh. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut hari Jumat, insya Allah. Jumat pagi, sementara tentatif jam 8. Kalau saya ada jadwal sempro, kita geser ke siang. Ya. Kita geser jam 1 atau setengah 2 gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak.